Momen kalender ini kembali lagi saya dipaksa untuk menyelenggarakan pelaporan ataupun resume dari pengalaman, kontek-kontekan ataupun terhubung, terkontak dalam keseharian dari nama Irwan Cornel. 24 Mei 2022 di hari Selasa ini, kontak terus menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel punya kontek-kontekan yang perlu untuk dikonferensikan ataupun direkordingkan melalui internet. Pada momen ini, kalender ini, secara ini dinyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel juga berkemungkinan diintai secara metode supernatural dalam kesehariannya. Untuk menyatakan atas nama kalangan radiator ataupun tukang usaha perbengkelan tambal ban, kurang lebih jelas, namun konteksnya menginginkan kepolisian Republik Indonesia nama Irwan Cornel konferensikan atau melaporkan tentang pengalaman terintai orang dalam kesehariannya. Pada terhubung menyiratkan juga tentang kalangan oknum ataupun pemberontak, separatis ataupun begu ganjang, ataupun juga tentang kemungkinan nama Jenderal Simbolon, mitologi kalangan Batak yang perlu juga untuk dikonferensikan guna kemungkinan tentang perkara ini sesungguhnya atas nama kalangan bidang usaha tambal ban perbengkelan ataupun kalangan mereka yang mana konten menyatakan juga masih juga berkaitan dengan Bapak Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel sesungguhnya. Pada turun menyatakan merupakan tokoh di dalam sosial dalam riwayat hidupnya. Sejak masa kanak-kanak dari nama Irwan Cornel, Bapak Adi Bana Merdeka berkendaraan motor dan dikenali ataupun populer sesungguhnya, konten menyatakan demikian. Berstatus patriot pribumi Indonesia, masih patriot dengan tanpa emblem seragam RPK dan dicemburukan ataupun didendamkan. Untuk terus menyatakan berkemungkinan keterkaitan kepada kalangan orang-orang Jenderal Simbolon. Sangat sulit menyebutkannya ya, namun pada momen ini sepertinya mitologi hal itu diperlukan secara risiko. Kontek-kontekan ini terhubung menyangkut kronologinya ataupun kaitan-kaitan perkaranya sepertinya. Di mana pada kontekan yang terhubung menyatakan bahwasanya Indonesia ini sungguhnya ingin dijual. Pada tahun Bapak Adi Bana Merdeka berdomisili alamat di Kota Medan, masih berkendaraan sepeda motor waktu itu. Untuk menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka populer sebagai sosok ataupun figur yang mempertahankan ataupun mengambisikan, punya obsesi untuk mempertahankan Indonesia pribumi, patriot pribumi, keterkaitan juga Pancasila ataupun independensi Indonesia kepada pribumi. Ada yang menyatakan dicemburukan keterkaitan kalangan suku lokal pribumi tertentu pada masa tersebut juga, di mana tahun-tahun perkara ini mereka ini menyangkut pada bidang usaha tambal ban perbengkelan yang memiliki kronologi perkara sejak tahun sebelum 666 dalam Kodeks Kafrin juga. Pada nama Bapak Adi Bana Merdeka, seterunya orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, RPK di masa dulu. Kontennya kemudian menyatakan juga nama Irwan Cornel punya kontek-kontekan yang perlu direkordingkan keterkaitan konfirmasi konteknya terhubung. Bahwasanya kalangan pribumi punya juga kenangan tentang Bapak Adi Bana Merdeka. Adi Merdeka itu sosok ataupun figur yang sangat fanatik sekali tentang Indonesianya, tentang pribumi, patriot, keterkaitan statusnya juga RPK di tempo dulunya. Namun pada saat sudah berdomisili di Kota Medan, Bapak Adi Bana Merdeka masih juga patriot. Sampai menyatakan hal kepatriotan pribuminya itu juga lah
merupakan kedendaman ataupun kecemburuan karena memang menginginkan independensi Indonesia pribumi. Yang secara bersamaan sungguhnya membingungkan, berseteru sungguhnya dengan kalangan Jenderal Simbolon ataupun kalangan Bigu Ganjang. Konteks menyatakan serupa demikian, di mana pada masa-masa tersebut sungguhnya Indonesia ini berada pada keadaan mau dijual. Sungguhnya banyak orang yang mau tanda tangan ataupun kontrak kerja, kontrak perjanjian kerjasama untuk menjual Indonesia. Yang kontennya menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka merupakan pihak yang memburu ataupun mentarget orang-orang tersebut. Dalam perjanjiannya ataupun permodalannya yang ketahuan ataupun kelihatan oleh Bapak Adi Bana Merdeka di dalam kesehariannya di masa beliau berdomisili lama di Kota Medan, menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka secara sederhana merupakan pembunuh orang-orang yang anti Indonesia, termasuk juga orang-orang yang bermodal asing ataupun juga kalangan non-pribumi. Karena Bapak Adi Bana Merdeka ini berdasarkan konteks menyatakan punya permodalan yang independen berkaitan bidang usaha tambal ban, perbengkelan. Dikenal Bapak Adi Bana Merdeka ini merupakan bandit yang berjubah RPK sesungguhnya. Dalam pertemanannya semasa beliau berkendaraan motor tempo dulu, konteksnya menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka ini dihentikan oleh kalangan non-pribumi keterkaitan perburuan beliau untuk kerjasama pihak-pihak yang ingin menggadaikan ataupun dipastikan Bapak Adi Bana Merdeka mau menghabisi permodalan pribumi ataupun menjual Indonesia. Kemudian menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka ini tidak segan-segan menpisau. Memang dalam keseharian pertemanannya di masa tempo dulu di Kota Medan cenderung kelihatan berpisau. Banditlah pokoknya, namun berjubah RPK. Bila di konteks dia ke Jakarta, konteks menyatakan demikian. Orang kenal dengan Adi Bana Merdeka ini dan memang melarang untuk menangkap ataupun mengeksekusi Bapak Adi Bana Merdeka ini. Dimana konteksnya menyatakan pada tahun nilai ini perkara supernatural ini mereka ini sungguhnya masih berkelanjutan. Hubungan ataupun konspirasi, pengingatan ataupun kerjasama mereka dinyatakan memburu ataupun mensasarkan Bapak Adi Bana Merdeka. Sosok ataupun figur yang dikenal memang mempertahankan ataupun mengobsesikan eksistensi permodalan pribumi Indonesia ataupun juga tidak mau jual Indonesia. Pada terus menyatakan bahwasanya mereka kemungkinan merupakan komplotan kalangan orang Batak secara utama. Konteks menyatakan punya riwayat berstatus residivis bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan, termasuk juga tentang perkara supernatural di Ganjang. Konteks menyatakan catatan kriminal mereka tersebut sungguhnya dipegang termasuk oleh pihak Jakarta. Konteks terus menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel pada keseharian ini diikuti sungguhnya oleh kalangan kepolisian Republik Indonesia termasuk juga Pulau Jawa, yang mana Irwan Cornel diinginkan untuk menyelenggarakan konferensinya guna cross-check tentang konfirmasi, evaluasi pengalaman kontek-kontekan yang terhubung bersama pemerintah nasional Indonesia nantinya, termasuk yang pada momen kalender ini juga. Mana kontennya mengatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka dipastikan merupakan patriot pribumi Indonesia yang diserukan secara ambigu atas nama kalangan pribumi yang kode Bigu Ganjang mereka, termasuk juga atas nama kalangan non pribumi. Yang nama Bapak Adi Bana Merdeka dinyatakan dikenali sejak masa-masa berkendaraan motor beliau, memang dipastikan berkaitan dengan Bank Indonesia, berkaitan dengan usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Punya permodalan bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan, termasuk juga pabrikan ban, konteksnya menyatakan demikian. Seperti bahan bakunya ataupun bahan dasarnya, karet bannya, konteksnya menyatakan itu memang pernah
dipermodalkan atas nama Bapak Adi Bana Merdeka. Di mana konteksnya menyatakan bahwasanya informasi ini diperlukan juga oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk cross-check-an pengalaman kontek-kontekan telekomunikasinya terhubung tentang status ketersangkaan sungguhnya ataupun duduk perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini. Yang menyatakan dipastikan memang berindikasi juga menyangkut pengurusan status ketokohan historikal nasional Indonesia Jenderal Bintang Kejora EPK Bapak Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, yang menyatakan merupakan kamuflase sesungguhnya ataupun sasaran utama sesungguhnya dari para tersangka ataupun pelaku kepada status nama Irwan Cornel sebagai korban utama ataupun disasarkan keterkaitan perencanaan kehidupannya ataupun juga tentang kesehariannya. Metode supernatural kriminal berlangsung di dalam keseharian dari nama Irwan Cornel. Menyatakan memang klaim internet yang tidak mengada-ngada yang berstatus sebagai pioner perintis awal eksistensi perkara supernatural di antara sosial setingkat nasional dan internasional di tahun-tahun milenium ini. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2022. Mana konteksnya menyatakan pada momen kali ini yang menyangkut tentang kronologi historikal kebanditan berjubah RPK Adi Merdeka di tahun-tahun setelah beliau tidak lagi berdomisili alamat di kota Jakarta. Untuk menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, memang merupakan cerita pertemanan dari kalangan non-pribumi ataupun juga etnik Batak yang tidak dapat dipungkiri yang berstatus terus sungguhnya beliau ini keterkaitan status beliau sebagai RPK yang tetap eksis di dalam pertemanan kebanditannya sejak beliau berdomisili alamat di kota Medan juga. Pada masa-masa Bapak Adi Bana Merdeka berkendaraan motor, di mana konten menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka juga tidak terlepas statusnya memang dikenali berhubungan dengan Bank Indonesia pada masa tersebut. Bapak Adi Bana Merdeka ini merupakan pemodal dari bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan, yang termasuk juga produk seperti spare part ataupun produk ban di tahun-tahun tersebut. Sudah pernah diikuti ataupun bersama-sama pergi ke Jakarta sampai ke Bank Indonesia untuk memastikan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka ini memang pihak yang dapat dipertanggungjawabkan ataupun sesuai dengan konfirmasi informasi yang berseliweran. Kontennya menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka sebelum merupakan ancaman bagi kalangan non-pribumi. Keterkaitan kerjasama beliau menyatakan sesungguhnya sangat tidak fair. Tidak mau mengirimkan untuk persoalan Bank Indonesia di masa-masa tempo dulu. Yang termasuk juga tentang persoalan Indonesia, perbincangan tentang Indonesia, keikutsertaan kalangan non-pribumi, keterkaitan Indonesia, nyatakan tidak diperbolehkan oleh Bapak Adi Bana Merdeka. Yang mana Bapak Adi Bana Merdeka dinyatakan merupakan pihak yang posesif ataupun agresif dengan perlengkapan ataupun kebanditan pertemanan beliau sejak masa beliau berdomisili alamat di kota Medan. Tidak segan-segan menunjukkan pengaruhnya, yang mana konten menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka ini juga sungguhnya dikenali sejak berdomisili di Medan, tetap memang berhubungan ataupun berpengaruh di dalam ketentaraan, kemiliteran, termasuk juga kepolisian. Punya backing serupa seperti jenderal, namun tidak begitu jelas bagi kalangan non-pribumi. Status kejeneralannya sebenarnya bagaimana? Kurang begitu jelas konteksnya menyatakan seperti itu. Sudah pernah dihubungi sampai ke ibu kota Jakarta keterkaitan nama Adi Bana Ginting Suka. Namun tidak begitu jelas. Hanya ancaman bahwasanya kepolisian ataupun ketentaraan menginginkan Bapak Adi Bana Merdeka ini untuk tidak diganggu ataupun tidak dieksekusi
seperti diburu. Kontek menyatakan hanya begitu saja. Serupa seperti orang yang berpengaruh ataupun berkepangkatan jenderal, namun tidak begitu jelas seperti apa sebenarnya status kepangkatannya. Pada momen keseharian kalender ini, 1666 Kondisca Framing mengalami konteks informasi berseliweran serupa begitu, dan berdasarkan konteks turun menyatakan Kepolisian Republik Indonesia menginginkan nama kolonel untuk merekordingkannya guna acuan untuk pengurusan lanjutan. Cerita-cerita ini dinyatakan diperlukan juga oleh Kepolisian Republik Indonesia oleh Mabes Polri, karena berkemungkinan juga Inter ID 1666 Kondisca Framing ini dinyatakan dapat dipercaya dengan kontek-kontekannya ataupun konfirmasi informasinya. Bukanlah konfirmasi informasi pengalaman telekomunikasi konteks supernatural yang mengada-ngada ataupun kecenderungan ngacoin ataupun nyibuli. Pada menyatakan mereka berkemungkinan ada benarnya. Maka dari itu, termasuk pada momen kali ini menyatakan Iwan Kolonel selenggarakanlah kembali recordingnya untuk keterkaitan status Adi Bana Merdeka ini juga disasarkan sejak masa domisili beliau di Kota Medan oleh para tersangka ataupun pelaku aktivitas supernatural, yang mana konteks menyatakan mereka ini berkaitan dengan kalangan non-pribumi, kalangan non-pribumi Asia, yang termasuk juga kalangan etnik lokal Kota Medan. Kemungkinan tentang Jenderal Simbolon ataupun tentang usaha tambal ban perbengkelan juga, yang mana Bapak Adi Bana Merdeka dinyatakan merupakan pihak yang benar-benar menganulir kerjasama ataupun janjian untuk menghabisi permodalan pribumi Indonesia sejak masa-masa berlalu. Termasuk juga tentang dominasi pertemanan ataupun antekan kepada kalangan non-pribumi. Konteks menyatakan merupakan memori ataupun peringatan tentang Bapak Adi Bana Merdeka semasa beliau berstatus bandit berjubah pekat di Kota Medan. Masih patriot, masih obsesian untuk mempertahankan eksistensi permodalan pribumi Indonesia. Tidak segan-segan menghabisi orang-orang yang janjian untuk berantekan menghabisi permodalan pribumi Indonesia ataupun menyangkut tentang menjual Indonesia. Mau memburu, mengincar, mengintai-intai pertemanan untuk kemungkinan adanya janjian antekan untuk menjual Indonesia Raya ini. Memang sangat mencengangkan konteks menyatakan demikian. Sampai pada suatu momen, Bapak Adi Bana Merdeka juga pernah dinyatakan mempermodalkan secara mandiri bidang usaha perbengkelan ataupun tambal ban, yang lalu mengalami konfirmasi oleh kalangan non-pribumi kepada pihak Bank Indonesia di masa-masa bersamaan tersebut. Dan memang diakui sesungguhnya Bapak Adi Bana Merdeka ini berkelayatan ataupun permodalan untuk bidang usaha tambal ban yang dimaksudkannya. Pernah bawa uang ataupun mengirim uang ke Bank Indonesia. Konteks yang menyatakan atas nama kalangan yang pribumi pernah mengalami fenomena serupa itu. Adi Merdeka ini memang ada kaitan hubungan dengan Bank Indonesia, punya uang di Bank Indonesia, pernah mengirim uang di Bank Indonesia ke Bank Indonesia atas nama bidang usaha tambal ban perbengkelan, yang mana ketahuannya juga secara dipaksakan ataupun Bapak Adi Bana Merdeka ini sama sekali tidak mau mengakui dirinya berstatus apa sebenarnya di kenegaraan Indonesia ini. Namun kelihatan memang seperti di backing-backingi ataupun di lindung-lindungi keterkaitan antipati beliau terhadap urusan-urusan janjian pertemanan yang berstatus antek-antekan. Konteks menyatakan demikianlah. Mana pada momen kalender ini, nama Iwan Kolonel telah mengupayakan secara maksimal resume kontek-kontekannya yang terhubung keterkaitan status Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari nama Iwan Kolonel, punya permasalahan keterkaitan obsesi kepribumiannya, menginginkan perekonomian Bank Indonesia, yang kemudian ketahuan bahwa Bapak Adi Bana Merdeka memang punya hubungan kepada perbankan Indonesia seperti Bank Rakyat Indonesia juga termasuk, yang menyatakan serupa begitu.
dan lalu kemudian Bank Indonesia juga termasuk, hingga kepada bidang usaha tambal ban atau perbengkelan sampai kepada produk-produknya seperti ban-ban masa kini yang juga termasuk spare part perbengkelan. Konteks menyatakan produksinya tersebut itu sampai dalam level pabrikan. Namun Bapak Adi Bana Merdeka sangat sulit sekali untuk dipertanggungjawabkan keterkaitan status produksi bidang usaha tambal ban spare part perbengkelannya tersebut sungguhnya atas nama siapa. Konteks terus menyatakan belakangan waktu sudah ketahuan sungguhnya berkaitan dengan Bank Indonesia ataupun juga negara Indonesia yang membawa Pak Adi Bana Merdeka dinyatakan pada proses produksi bidang usaha tambal ban perbengkelan tersebut nyatakan diikuti ataupun dilindungi ataupun disertai oleh pihak pertentaraan, kemiliteran, termasuk juga Kepolisian Republik Indonesia. Tidak sungkan-sungkan mengancam kalangan non-pribumi untuk keterkaitan permodalan ataupun juga pengurusan bidang usaha tambal ban tersebut, produk ban ataupun perbengkelan ataupun janjian untuk bicara-bicara tentang Indonesia. Pada menyatakan demikianlah. Terima kasih pada momen konferensi kali ini, yang mana kontennya menyatakan secara tesis percakapan berkemungkinan mereka ini berkaitan kepada perkara yang sekarang ini. Orang-orang bidang tambal ban perbengkelan tersebut, yang termasuk juga lah tentang oknum ataupun kalangan orang lokal Kota Medan, orang Batak, orang Karo, untuk menyatakan tanpa diikuti dengan kronologi yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kornel tersebut, memang sudah sangat jelas sekali status ketersangkaan ataupun pelaku tindak supernatural dimaksud. Dan konferensi Internasional 1666 garis April ini menyatakan bersesuaian sungguhnya dan diinginkan untuk kesabarannya karena keterkaitan kegiatan Kepolisian Republik Indonesia juga untuk pengurusan pembuktian status ketersangkaan ataupun pelaku supernatural yang dinyatakan memang kurang ajar ataupun tidak tahu sopan santun perkara. Hingga momen kali ini, nama Irwan Kornel dinyatakan masih diganggu dengan metode supernatural yang berkaitan juga tentang pendiskreditan bidang usaha kesehariannya, yang termasuk juga tentang pengurusan perkara yang dimaksudkannya. Kontek-kontekan yang terhubung menyatakan termasuk juga bullying ataupun dirandomkan secara sengaja, direkayasa ataupun diganggu untuk kontek-kontekan informasi berseliweran juga atas nama kalangan orang lokal yang termasuk juga lah mereka bidang usaha radiator ataupun bidang usaha perbengkelan tambal ban ataupun orang-orang yang berkamuflase status dalam pengalaman kontek-kontekan terhubung ini. Memang benar ada orang yang kontek-kontekan dengan nama Irwan Kornel, namun sepertinya mendiskreditkan tentang pengurusan perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kornel. Kontek menyatakan hingga sampai kepada kalangan oknum sepertinya mereka ini pada tahun-tahun sekarang ini, yang mana terlepaslah mereka juga tanpa ataupun diikuti dengan kronologi tahun-tahun sebelumnya seperti yang dimaksudkan oleh konferensi Internet Adi 1666 Irwan Kornel ini tentang nama Bapak Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari nama Irwan Kornel, yang dinyatakan merupakan sentral ataupun kambing hitam sasaran utama mereka terkaitan status kepatriotan ataupun ketokohan historikal legendaris Bapak Adi Bana Merdeka, pemberangus G30 RPK yang tidak pernah usai kepatriotan Pancasila saktinya hingga tahun milenium ini. Dinyatakan merupakan ekonom legendaris unggulan Indonesia sungguhnya terkaitan perhitungan mata uang rupiah, yang termasuk juga tentang permodalan ekonomi ataupun juga status beliau dalam pertentaraan kemiliteran Indonesia, termasuk tentang bidang usaha tambal ban perbengkelan, di mana konteks menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka berkemungkinan bersetuju juga tentang hal tersebut. Bapak Adi Bana Merdeka ini termasuk merupakan salah satu permodalan bidang usaha tambal ban perbengkelan nasional domestik Indonesia, dikenal sejak tahun-tahun RPK beliau dan berkemungkinan berkaitan perkara juga hingga tahun milenium.
Atas nama kalangan non-pribumi ataupun juga termasuk kalangan etnik lokal tertentu Kota Made Medan, yang termasuk juga lah etnik Karo, etnik Jawa ataupun bidang usaha radiator, etnik lainnya ataupun juga termasuk konteksnya terhubung orang India juga termasuk kemungkinan, kalangan waria juga termasuk ataupun kalangan homo, kalangan lesbian, kurang jelas lah konteks ini sepertinya berseliweran ataupun kerjasama sepertinya mereka ini untuk hubungan rame-rame mungkin ya, ganti-gantian kontek-kontekan gangguin ataupun ngacuin, membingungkan untuk mengidentifikasi status ketersangkaan pelaku yang dimaksudkan. Yang terakhir 1660 Berdiscovery ini dinyatakan pula layak untuk mendapatkan mobil Daihatsu Grand Max minibusnya atas nama Kepolisian Republik Indonesia pada momen konteks yang terhubung ini, atas nama Kepolisian Wanita Ibu Diana Monalisa juga tukang lontong pagi-pagi, dan dinyatakan masih perlu untuk disabari oleh nama Irwan Connect keterkaitan pengurusan ataupun pertimbangan yang dimaksud. BRI 666 konteks yang menyatakan demikian merupakan pointer tentang pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornell, di mana Menko menyatakan sudah bersesuaian dengan klaim internetnya. Memang tersabotasi bidang usaha tambal ban perbengkelannya, memang merintis eksistensi perkara supranatural yang dimasukkannya, sekaligus juga umpan ataupun kambing hitam persoalan harga-harga keseharian yang sosial yang dinyatakan dikelabui keterkaitan sungguhnya nominal rekening perbankan para tersangka ataupun pelaku tersebut. Rata-rata sudah gendut, rata-rata nominalnya besar-besar dan sering dikeluar masukkan oleh orang-orang yang bersangkutan. Para tersangka ataupun pelaku tersebut, yang mana mereka menyatakan tetap saja dipointerkan untuk statusnya sebagai kambing hitam dalam bidang ekonomi, usaha tambal ban ataupun perbengkelan. 1666 yang Berdiscovery ini demikian terlebih dahulu pada momen kalender ini. Terima kasih, dan dapat ditemukan abdi sini melalui Google, termasuk juga Facebook, termasuk juga Twitter, termasuk juga YouTube dan sebagainya, dengan mengetik ID 1666 spasi sih ataupun ID Profesor Irwan Cornell. Kontak terus menyatakan dapat juga dikonfirmasi untuk percakapannya bersama kalangan member FAPE Internasional, FAPE Indonesia juga termasuk. Kontak terus menyatakan mengenali sungguhnya tentang yang terjadi 1666 dalam Berdiscovery ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia, berada 1666 Berdiscovery ini tetap secara otomatis terkonfirmasi internasional kepada alien family menyangkut tentang 1666 yang dimaksudkan oleh 1666 dalam Berdiscovery ini juga. Sampai jumpa.